Selamat bertemu kembali dalam acara renungan harian saat ini, Jumat tanggal 4 September tahun 2020. Mari kita akan bersama-sama merenungkan tema terus belajar untuk mempercayai Tuhan. Terus belajar untuk mempercayai Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa dulu. Mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Saat ini kembali kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan berkenan memberikan firman kepada kami sebagai wujud pemeliharaan iman kami kepadamu Tuhan. Berkati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami merenungkan firman-Mu, agar itu berguna bagi kehidupan kami pada hari-hari mendatang ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, hati kami Tuhan, berkatilah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 yang demikian bunyinya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, tidak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan memperhatikan dua hal. Ada dua hal yang tidak kita perhatikan. Yang pertama adalah dua kali Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk membawa perahunya agak ke tengah di Danau Genesaret.
Jadi yang pertama adalah 2 kali Tuhan Yesus memerintahkan, menyuruh Simon membawa perahunya agak ke tengah. Mari kita lihat kedua perintah itu. Yang pertama ayat 3. Ia, yaitu Yesus, naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Tuhan Yesus pertama kali memerintahkan Simon Petrus untuk menolakkan membawa perahu agak jauh dari pantai. Agar Tuhan Yesus bisa mengajar orang banyak. Dan Simon langsung melakukannya perintah tersebut. Jadi yang pertama perintahnya adalah menolak sedikit dari pantai supaya Tuhan Yesus bisa mengajar, dan Simon langsung melakukannya. Perintah yang kedua, kembali Tuhan Yesus menyuruh agar Simon menolakkan perahunya ke tempat yang dalam, ke danau yang bagian dalam, dan menebarkan jalannya. Tuhan mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 4b. Ketika Simon kembali diperintah oleh Tuhan Yesus, ia sempat bergumul dan tidak langsung melaksanakan perintah tersebut. Jadi perintah yang kedua untuk masuk ke danau yang lebih dalam perahunya untuk menyebarkan jala, itu ternyata Simon Petrus mengalami pergumulan. Beda dengan perintah yang pertama, yaitu langsung melakukannya. Ayat 5, Simon menjawab pada Tuhan Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dari ayat 5 tadi, kira-kira ada 2 penyebabnya. Mengapa Simon menjadi ragu untuk segera melakukan perintah Tuhan Yesus? Ada 2 sebabnya keraguan itu. Yang pertama, Simon dan teman-temannya adalah nelayan yang berpengalaman di Danau Genesaret dan lebih mengerti caranya mencari ikan. Sedangkan Tuhan Yesus hanyalah tukang kayu, bukan nelayan. Simon merasa lebih tahu dan mengandalkan pengalamannya sehingga sempat meragukan perintah Tuhan Yesus. Itu yang pertama, ya. Nah, kadang-kadang kita juga merasa mengerti dan merasa berpengalaman dalam satu hal, sehingga kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita lupa bahwa ada kuasa Tuhan yang melebihi kemampuan kita. Dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, kadang kemampuan yang kita miliki tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan akhirnya Tuhanlah yang kita percaya menyelesaikan semuanya. Ini alasan yang pertama adalah karena Simon mengandalkan kemampuannya, keahliannya dan pengalamannya, sehingga dia sempat ragu akan melakukan perintah Tuhan. Yang kedua alasannya adalah, yaitu karena Simon dan kawan-kawannya sudah lelah bekerja keras semalam menjala ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Dikatakan firman tadi adalah, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan atau menangkap apa-apa. Mungkin bukan hanya tubuh Simon dan murid-murid yang lain yang lelah, tetapi hatinya juga kecewa. Hatinya sedang gelap karena
pekerjaannya tidak mendapat hasil apa-apa. Beruntung Simon cepat sadar dari pengalamannya bersama Tuhan Yesus. Simon tahu bahwa Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Simon telah menyaksikan sendiri kuasa Tuhan Yesus ketika penyembuhan orang-orang sakit, ketika Tuhan mengusir setan, dan yang terutama ketika Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon. Simon belajar untuk mempercayai Tuhan Yesus dan akhirnya dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, setelah Simon menebarkan jala seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus, ia mempercayai perkataan Tuhan Yesus. Jaringnya menangkap ikan yang banyak. Di sini Simon bisa semakin belajar bahwa pengalaman dan kemampuan seseorang tidak ada artinya tanpa berkat pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga diingatkan bahwa kemampuan kita itu terbatas. Tetapi ada kuasa Tuhan yang selalu siap menolong dan memberkati kita. Dari peristiwa di atas, Simon secara pribadi bisa belajar untuk semakin mengenal dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus dan menyadari keterbatasan dirinya. Kita juga diingatkan untuk selalu mau belajar pada perintah Tuhan, belajar melakukan yang diperintahkan Tuhan. Setelah mendapatkan ikan banyak dan mengerti bahwa semua terjadi karena petunjuk dan berkat Tuhan, maka Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Ayat yang ke-8. Dalam perkataan Simon ini mengandung arti. Yang pertama, Simon begitu takjub pada Tuhan Yesus sehingga merasa dirinya tidak layak di hadapannya. Siapapun orang yang takjub pada kuasa Tuhan pasti akan merasakan bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Akan menyadari keterbatasannya. Ketakjuban kita akan menjadi awal kita percaya kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, syukur. Simon yang tadinya adalah tersungkur, merasa dirinya penuh dengan keterbatasan, Tuhan Yesus menguatkan dan mengangkat kembali hati Simon dengan berkata, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ketika Simon tersungkur, merasa tidak layak di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan mengangkatnya dan menguatkan dengan memberi kedudukan yang sangat mulia. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Ayat yang ke-10b. Ini mengingatkan bahwa sebenarnya kita juga orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita semua tanpa kecuali. Tetapi Tuhan telah berkenan mengangkat kita untuk menjadi umat tebusannya dan mengangkat kita untuk menjadi utusannya di tengah dunia ini. Maka seharusnya kita juga selalu harus bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, kalau yang pertama Simon belajar percaya kepada Tuhan, dan sekarang yang kedua kita melihat buah dari mempercayai Tuhan.
Simon dan kawan-kawannya diberi hasil tangkapan ikan yang banyak. Sampai tidak bisa mengangkat sendiri jalannya. Maka meminta tolong teman-temannya yang ada di perahu lain. Dan tentu hasilnya nantinya dibagi di antara mereka. Tentu bukan suatu kebetulan. Tuhan memberikan hasil tangkapan yang begitu banyak. Rupa-rupanya Tuhan mengajar agar Simon juga belajar bekerja sama dengan teman-temannya sesama nelayan. Berkat Tuhan diterima secara bersama. Ada rasa kebersamaan di antara mereka. Hidup tolong-menolong akan menjadi suatu yang indah. Itulah juga yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Mari kita terus belajar untuk mempercayai Tuhan. Kita terus mempercayai bahwa kasih dan karya Tuhan selalu membawa kebaikan bagi kita semuanya. Simon belajar mempercayai Tuhan. Dan dari mempercayai itu hasilnya luar biasa. Mari kita terus belajar mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pengalaman hidup kita masing-masing yang tidak menentu ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa. Kita bersama berdoa. Mari. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami boleh belajar dari pengalaman Simon. Di mana Simon boleh belajar mempercayai Tuhan. Meskipun perintah Tuhan kepada Simon itu tentu sesuatu yang dianggap aneh. Karena menjala ikan pada siang hari, karena sudah semalam suntuk, Simon dan teman-temannya tidak mendapatkan hasil dalam menjala ikan. Dan ternyata perintah Tuhan benar-benar terjadi. Simon dan teman-teman mendapatkan hasil yang banyak. Simon belajar untuk mempercayai Tuhan meskipun semula ragu-ragu. Dan Tuhan juga mengajar Simon untuk supaya Simon juga berbagi dengan orang lain. Simon bekerja sama dengan orang lain untuk tolong-menolong. Itulah yang diajarkan dalam firman Tuhan tadi kepada kita semuanya. Saat ini kami hendak menaikkan doa syukur kami Tuhan. Karena Engkau memberikan kekuatan dan berkat terus kepada kami. Di tengah-tengah keterbatasan kami, Engkau selalu yang melengkapi kami, yang menopang kami, yang menguatkan kami, yang mencukupi kebutuhan kami setiap hari. Di tengah-tengah ketakutan kami, Engkau yang meneduhkan hati kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Sarimulyo. Terutama yang menderita sakit, yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Oh Tuhan, hadirlah di tengah kelemahan tubuh mereka. Yang berdoa Tuhan kuatkan dan teguhkan imannya. Tuhan pulihkan kekuatan tubuhnya. Terutama yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Arumsari Tuhan yang dirawat di rumah sakit Bethesda. Hadirlah, berkatilah Tuhan dan pulihkanlah. Kami juga berdoa untuk Ibu Tampe Nawas. Hadirlah dan Tuhan dampingi Ibu Tampe Nawas supaya Engkau pulihkan juga Tuhan. Kami mohon berkat juga untuk Bapak Setiantono Tuhan. Hadirlah juga memberkati Pak Setiantono. Tuhan terus memberikan kekuatan. Bahkan Kau berkati keluarga yang mendampingi. Kami secara khusus berdoa untuk keluarga
Ibu Kusmindarti, hiburkanlah keluarga ini. Karena tadi pagi Engkau sudah berkenan memanggil hamba-Mu Ibu Kusmindarti dan tadi sudah dimakamkan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk persiapan-persiapan ibadah di gereja-Mu yang dilakukan secara langsung Tuhan. Berkati persiapan semuanya. Berkati tim multimedia. Berkati tim juga yang akan terus menyiarkan secara live streaming Tuhan. Kau berkati peralatannya, Kau lengkapi dengan berkat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami dan sesama kami. Oh Tuhan, dalam suasana seperti ini, ada banyak orang menjadi khawatir. Ada banyak orang menjadi kesulitan mengalami kehidupannya Tuhan. Demikian juga ada banyak orang yang mengalami sakit. Terutama sakit COVID-19 Tuhan. Kau berkati juga mereka yang berjuang untuk mencegah merebaknya virus ini Tuhan. Bapak kami menyerahkan usaha pemerintah untuk mengatasi virus ini. Untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang terjadi. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu semua Tuhan. Kami hendak menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kali ini, dan kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaannya.